Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Radit billahi robbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Mubarak dengan NIM 09910580423107. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi jenis-jenis klasifikasi data beserta dengan contoh-contohnya. Klasifikasi data memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan menjadi 5 jenis, mulai dari klasifikasi data berdasarkan sumber data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, sifat data, dan jenis. Yang pertama, klasifikasi data berdasarkan sumber data. Klasifikasi data berdasarkan sumber data terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dari kondisi pada suatu organisasi secara internal. Contohnya, informasi tentang karyawan perusahaan seperti data, kehadiran, gaji, atau evaluasi kinerja. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya, statistik resmi dari pemerintah terkait ekonomi, demografi, atau regulasi industri. Yang kedua, klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya. Klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber penggunaan data. Contohnya, pengumpulan data melalui kuesioner atau formulir yang diisi responden. Yang kedua, data sekunder. Data yang telah dikumpulkan di masa lalu oleh orang lain tetapi dibuat tersedia untuk digunakan orang lain. Contohnya, data yang diperoleh dari laporan resmi, publikasi, atau dokumen yang diterbitkan oleh organisasi atau lembaga terpercaya. Yang ketiga, klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulan. Klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, data cross-sectional. Data cross-sectional adalah jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek penelitian seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah pada satu titik atau periode waktu. Contohnya, data yang dikumpulkan pada saat tertentu, misalnya survei yang dilakukan pada bulan Juli 2024. Yang kedua, data time series. Data time series adalah rangkaian titik data yang diindeks atau terdaftar atau dibuat grafiknya dalam urutan waktu. Contohnya, tingkat infeksi COVID-19 harian dalam suatu negara selama beberapa bulan terakhir. Yang keempat, klasifikasi data berdasarkan sifat data. Klasifikasi data berdasarkan sifat data terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan non-numerik, seperti pendapat, sikap, atau preferensi. Contohnya, hasil wawancara yang menggambarkan pandangan masyarakat terhadap produk tertentu. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang bersifat numerik dan dapat diukur seperti angka, persentase, atau statistik. Contohnya adalah data penjualan bulanan suatu produk. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi data berdasarkan jenis data. Klasifikasi data berdasarkan jenis data terbagi menjadi 2 bagian.
Yang pertama, data kategorikal. Data kategorikal adalah data yang terdiri dari kategori atau label yang mewakili kualitas atau karakteristik. Contohnya adalah jenis kelamin, status perkawinan, atau merek produk. Yang kedua, yaitu data temporal. Data temporal adalah data yang berkaitan dengan waktu atau tanggal. Contohnya adalah data cuaca harian, penjual bulanan, atau jadwal produksi. Mungkin cukup sekian yang bisa sempat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.